Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tema kita tentang makan gratis ya, menjadi janji kampanye Prabowo Gibran. Itu sudah mulai dibahas dan mulai tampak kebingungan ya untuk melaksanakan janji itu. Menurut saya pribadi, sebaiknya janji itu dibatalkan ya. Kemudian sebagai kafaratnya itu puasa 3 hari, karena ini mudaratnya jauh lebih besar itu ya, jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Kalau program makan gratis diambil oleh negara, biarkan program itu tumbuh ya dari masyarakat, itu lebih genuine, lebih cocok, masyarakat lebih tahu di lingkungan yang paling perlu. Jadi kalau sementara ini yang terdengar di media massa, makan gratis itu untuk anak sekolah, kemudian diambil dananya, kata Erlangga, dari dana BOS sebagian. Jadi ada semacam pengurangan dana BOS, bantuan operasional sekolah. Terus mungkin ada dana-dana dari yang lain. Tampaknya memang kalau kata Rocky Gerung, ide makan gratis itu ide serampangan. Jadi waktu mau narasinya kurang gitulah kalau menurut kita. Jadi habis kebanyakan joget gemoy sih kata Anies Baswedan. Kalau narasi itu kuat, itu nggak perlu atraksi. Tapi kalau narasi itu lemah ya, itu ditutupi oleh atraksi yang aneh-aneh ya, joget gemoy kayak apa kayak gitu ya, yang gini-gini tuh. Itu menunjukkan tidak ada kesungguhan hati dari orang yang berjanji itu, dan betul-betul kelihatannya tidak memihak rakyat. Rakyat itu banyak yang miskin, dan solusinya bukan makan gratis tapi pekerjaan. Dan kita lihat Luhut mengatakan banyaknya TKA Cina di Indonesia itu karena salah kita sendiri. Waktu perusahaan-perusahaan Cina yang jumlahnya hampir 16.000 itu, 15.962 proyek Cina di Indonesia selama Pak Jokowi jadi presiden, itu waktu mau merekrut, membuka lapangan pekerjaan atau mengambil pekerjaan, itu nggak ada yang masuk kualifikasi syarat dari orang-orang Indonesia, nggak bisa masuk di pekerjaan di pabrik-pabrik atau proyek-proyek Cina. Jadi salah kita sendiri, kualitas kita itu nggak cukup gitu, kira-kira gitu. Nah itu kan sebenarnya pengakuan secara eksplisit ya, secara eksplisit itu secara terus terang dari Luhut, bahwa problem kita adalah keterampilan yang rendah. Jadi problem pendidikan sebenarnya, bukan problem kelaparan. Dan yang dikasih makan gratis itu sebenarnya bukan anak sekolah ya. Makan gratis itu terlalu banyak orang yang kelaparan di Indonesia. Kalau lihat data dari Bansos kan gitu ya. Kalau menurut Departemen Sosial, Kementerian Sosial maksudnya, itu sekitar ada 18 juta ya data masyarakat yang perlu bantuan sosial. Tapi ketika menjelang pemilu, data itu karena nggak melibatkan lagi Kementerian Sosial, itu yang dibagikan sekitar 50 juta kepala keluarga yang dapat bansos. Berarti asumsinya negara mengakui banyak orang miskin di Indonesia menjelang pemilu yang tiba-tiba melonjak ya. Jadi relasi antara hubungan antara kemiskinan dan pendidikan itu nyata. Solusinya itu bukannya makan siang yang sifatnya hanya karikatif ya, tambah sulam, tapi harusnya dicari akarnya. Kemiskinan akarnya adalah pendidikan yang kurang cukup. Nah di sini harusnya pendidikan gratis, bukan makan gratis.
Ya, SMA swasta gratis, SMA negeri gratis, tapi bayar juga masuknya itu 6 juta masuk SMA negeri. Ini yang gini-gini harus diselesaikan oleh pemerintah. Tapi kalau soal makan gratis itu sudah banyak, biarkan tumbuh ya di masjid-masjid itu. Makan gratis berdasarkan kekuatan dana dari masyarakat sendiri, bukan dari APBN, bukan dari anggaran pemerintah ya. Dan hendaknya itu didesentralisasikan. Makan gratis itu bukan diambil alih menjadi program pusat. Pusat tuh harusnya mengikuti janji proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa, atau ikut perdamaian dunia itu, atau memajukan kesejahteraan umum, melindungi bangsa, melindungi tumpah darah Indonesia. Yang 5 itu janji proklamasi di alinea keempat ya, bukan makan gratis ya. Jadi lebih strategis gitu loh. Siapa Prabowo tuh kalau mikir kan, dia katanya dulu dari menjadi Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Kopassus, Korps pasukan khusus, harusnya berpikirnya lebih strategis bukan taktis ya. Jadi satu ide makan gratis itu satu ide, saya setuju dengan Rocky Gerung, ide yang serampangan ya. Skala prioritas bangsa ini adalah kita berada di belakang halaman Asia dari segi pendidikan. Kalah dengan Malaysia, kalah dengan Singapura, kalah dengan Vietnam. Malah Vietnam yang baru menang perang lawan Amerika tahun 75, kita tahun 45, 20 tahun sebelumnya sudah merdeka, 30 tahun sebelumnya. Sementara perang besar Vietnam Amerika yang dimenangkan oleh Vietnam, itu Vietnam sekarang jumlah doktornya itu jauh lebih banyak dibanding dengan Indonesia. Jadi problem kita ini kalah pendidikan kualitasnya dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Vietnam, di negara-negara di Asia Tenggara. Solusinya adalah pendidikan tinggi, atau kalau mau diadopsi pikirannya B.J. Habibie, bangsa yang maju itu ya, bangsa yang maju itu apabila 2% penduduknya itu menguasai high tech dan dikirim ya kan, anak-anak muda Indonesia ribuan ke seluruh penjuru dunia untuk menguasai S1, S2, S3 high tech, dan kembali pulang ke negerinya membangun pabriknya sendiri, pabrik pesawat terbang, pabrik kereta api, pabrik kapal laut, pabrik senjata di Pindad, kapal laut PAL di Surabaya, dan lain-lain. Jadi membangun perusahaan sendiri ya, di Indonesia, bukan mendatangkan perusahaan Cina sampai hampir 16.000, sementara Indonesia tidak dididik untuk menguasai teknologi tinggi kecuali menjadi kuli-kuli dengan bayaran UMR di proyek-proyek Cina. Jadi solusinya untuk membangkitkan bangsa ini, jalan satu-satunya untuk melakukan mobilitas vertikal atau untuk menjadi Indonesia emas adalah dengan pendidikan. Nggak ada jalan lain ya. Satu-satunya cara ya untuk bangsa itu maju harus pakai satu senjata, kata Nelson Mandela yang 27 tahun dikerangkeng oleh rejim apartheid yang menomorsatukan kulit putih dan menghinakan kulit berwarna atau kulit hitam. Dan 27 tahun Nelson Mandela di penjara sampai akhirnya dia menang secara moral di halaman sejarah dan menjadi presiden Afrika Selatan dan meruntuhkan sistem pembedaan warna kulit apartheid. Kata Nelson Mandela, bangsa yang maju itu harus punya senjata, dan senjata yang terbaik adalah pendidikan dan bukan makan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang